ada typingan. Waduh, ini cherry picking doang. Pertama, tulisan yang benar adalah cherry picking. Dan yang kedua ini nggak cherry picking karena benar-benar siapa yang duluan. Justru kalau misalnya karena si gladiator duluan dan kami nggak naikin karena dia udah pernah, jadi nggak adil. Jadi memang main cepet-cepetan guys. Betul. Mungkin spek handphone, kualitas kecepatan internetnya juga menentukan itu guys. Jadi ya mau gimana lagi gitu kan. Dan kalau mau menjadi betul, dan TikTok juga punya fasilitas untuk menjadi tamu prioritas. Kalian boleh kok ada sesuai aturan, ada sesuai banner di TikToknya seperti itu. Tapi aku coba untuk konfirmasi kembali ya, kalau Hajah Gladiator ada di pihak pro dan Bang Uga ada di pihak kontra. Saya ada di urutan keempat, yes. Baik, dari Hajah sudah ada satu, Bang Uga tadi sudah boleh diulang Bang Uga, kalau ada pertanyaan boleh open mic, dan kalau sudah oke dengan semua aturannya silakan ketik satu. Aman. Baik, teman-teman. Kita masuk ke dalam ke mosi yang keempat. Ya kan, sayang? Iya, mosi yang ketiga. Mosi yang ketiga. Oke. Kita masuk ke dalam sesi perdebatan yang ketiga dengan mosi orang tua bertanggung jawab penuh terhadap kesehatan mental anak untuk pihak pro. Waktu 3 menit dari mikrofon dibuka. Baik, terima kasih para hadirin dan Dewan Juri yang saya hormati. Hari ini saya berdiri dalam sisi pro untuk mendukung bahwa orang tua bertanggung jawab penuh atas kesehatan mental anak. Sebelum saya memasuki argumen, hendaklah saya membuka definisi dan batasan pada mosi ini. Pertama, ketika saya mendukung bertanggung jawab penuh, kewajiban itu menyeluruh pada proses. Itu bisa disebut prevent, monitor, atau respon, bukan kontrol absolut atas hasil. Saya ulangi agar tidak menjadi sirkular ke depannya. Ketika saya mendukung bertanggung jawab penuh, itu menyeluruh pada proses, bukan tentang kontrol absolut hasilnya. Dan yang kedua, kesehatan mental anak dalam dewan ini bisa berarti stabilitas emosionalnya, kemampuan dia copingnya, atau fungsi-fungsi sosial lainnya. Dan kami mengakui faktor eksternal yang ada, tetapi menempatkan orang tua sebagai aktor utama. Nanti saya jelasin nih. Dan saya akan masuk ke dalam mekanismenya, tapi saya akan membuka dengan sebuah adagium. Adagiumnya berbunyi ubi onus ibi officium, di mana ada beban, di situ ada kewajiban. Dan dalam hal ini, hadirin, orang tua adalah pihak yang paling dekat, pihak yang paling awal, dan yang paling konsisten. Jadi kewajiban utamanya pasti beradalah pada mereka. Pernyataan saya adalah orang tua itu menentukan fondasi mental anak. Fase awal, yaitu dari baru lahir sampai 7 tahun, itu periode kritis dalam pembentukan attachment. Apa sih attachment itu? Attachment teori itu kerangka psikologis yang ngejelasin bagaimana ikatan emosional anak antara bayi dan pengasuh utama, yaitu orang tua, membentuk pola hubungan, membentuk kepercayaan diri, membentuk regulasi emosi seseorang sepanjang hidup. Ini adalah bukti yang saya bawakan. Nah, karena fondasi dibangun oleh orang tua seperti teori yang saya sebutin tadi, maka mereka pastilah bertanggung jawab penuh atas pembentukan dasar kesehatan mental. Secara mekanisme, jika saya padatkan, pola asuh itu berdampak pada pembentukan attachment-nya. Dan ketika attachment-nya itu dilakukan atau difungsikan, maka terbentuklah regulasi emosi. Dan regulasi emosi inilah yang menentukan cara merespon stres individu sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, dalam sisi pembuka, kami meyakini tanggung jawab itu bukan berarti kontrol total absolut. Orang tua bukan meniadakan badai, tapi mengatasi agar orang siap terhadap badai yang akan dilalui di kehidupan nyata. Oleh karena itu, kami berada di sisi pro. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan mendengarkan opening statement dari pihak kontra. Waktunya 3 menit setelah mikrofon dibuka. Ya, terima kasih untuk sahabat panel saya.
Argumentasi yang disampaikan di awal ini sungguh sangat membantu saya dalam menjelaskan kenapa saya menjadi kontra pada musik kali ini. Ada pendekatan yang menarik dari apa yang disampaikan Freud berkenaan tentang apa yang disampaikan oleh panelis saya, bahwa ada 3 tahapan dalam psikologi perkembangan manusia. Pertama ada ID yang berkaitan dengan aspek orang tua dan membangun fisiologisnya. Yang kedua adalah ego dan superego. Nah, ego dan superego ini menandakan bahwa pada ego akan tumbuh kembang anak itu di titik berakan pada rasio, dan superego ini di titik berakan pada aspek sosiologis. Nah, tentu dari hal ini kita akan melihat bahwa ternyata berbagai macam penyakit mental, entah itu skizofrenia ataukah dalam hal ini bisa kita sebut sebagai kecemasan dan sebagainya, itu sangat bergantung dari bagaimana si anak ataukah manusia itu dalam meregulasi cara berpikirnya dan bagaimana cara dia mengimbangi dari aspek sosiologisnya. Nah, tentu hal ini memberikan kita pengetahuan bahwa ternyata orang tua tidaklah bertanggung jawab banyak atas kondisi mental anak, melainkan anak itu sendirilah yang bakal menentukan tingkat mentalitasnya sendiri. Karena yang menyebabkan orang menjadi cemas itu adalah ketika dia tidak mampu mengolah pikirannya dengan baik dan benar, dan yang membuat orang menjadi cemas di sini itu tidak ditentukan dari faktor genetik, tidak ditentukan oleh faktor bagaimana orang tua akan faktor orang tua dalam merawat anaknya. Nah, di sini ada hal yang menarik yang ditunjukkan oleh WHO berkenaan tentang mentalitas anak. Orang tua itu hanya bekerja 14 jam dalam sehari, sehingga kita bisa memahami bahwa orang tua itu punya tanggung jawabnya sendiri dalam memenuhi kebutuhan anak, bukan hanya fokus pada mentalitasnya sendiri. Dan tentu hal ini menandakan bahwa sebagai orang tua yang dibebankan tanggung jawab yang lebih berkenaan tentang mentalitas ini sungguh mendiskreditkan orang tua itu sendiri, karena dia harus bertanggung jawab secara keseluruhan berkenaan tentang tumbuh kembang anaknya sendiri. Sehingga saya mau menyampaikan bahwa anak adalah agen moral yang berkembang, bukan produk yang pasif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan masuk ke dalam sesi pembidasan dengan mosi mental anak sepenuhnya tanggung jawab orang tua oleh saya. Agak panjang. Oke, baik. Oke. Waktunya 3 menit oleh pihak pro, dari mikrofon dibuka. Baik, saya ingin membuka dengan definisi mereka. Definisi mereka, Dewan Juri itu tidak lengkap. Mereka membaginya menjadi tiga: ide, ego, dan superego. Ide itu sebagai orang tua, ego itu rasio, dan superego itu sosiologis. Akan tetapi pihak kontra itu tidak menjelaskan rasio apa, rasio seperti apa yang menjadi variabel pertimbangan. Ketika kita berbicara superego, yaitu faktor sosiologis seperti apa batasannya? Karena tanpa batasan yang jelas, perdebatan ini akan bisa menjadi bola liar. Yang kedua, pihak lawan mengatakan tentang mengutip atau menyinggung tentang faktor genetik. Dewan Juri, kami tidak pernah mengatakan faktor genetik punya pengaruh dalam kesehatan mental anak. Ini adalah penggiringan atas sesuatu yang tidak kami dukung. Lalu sekarang saya akan serang argumen-argumennya. Pertama, dia membuat self blame terhadap anak. Anak itu nggak lahir dengan kemampuan mengelola emosi, itu dipelajari, saudaraku. Dan guru pertamanya dan guru utamanya adalah orang tua. Secara assertionnya, anak tuh bukan aktor utama tuh sejak awal. Kenapa? Karena kemampuan regulasi emosi, kemampuan coping dia itu tuh hasil belajar, bukan bawaan jadi. Dan dari kerangka attachment teori yang tadi saya jelaskan, kualitas pengasuhan itu pastilah membentuk pola emosi. Dan kalau kemampuan itu dibentuk orang tua, tidak logis memindahkannya tanggung jawabnya terkhususnya kepada anak.
Jadi dalam sisi parenting saya tegaskan kembali itu memberikan sebuah pembelajaran emosi, dan ketika anak itu belajar maka akan ada output, yaitu cara anak memproses stres, dan hasilnya apa? Outcome untuk menilai atau mengatasi problem-problem yang ada, mendukung tentang faktor kesehatan mental. Jadi menyalahkan anak atas ketidakmampuannya mengelola emosi sama seperti menyalahkan siswa atas materi yang tidak pernah diajarkan, Dewan Juri. Lalu mereka mengatakan, ini saya kutip lagi, jika bukan genetik maka lingkungan lah. Ada faktor-faktor lain, bukan lingkungan, dan lingkungan pertama adalah orang tua, tadi dikutip itu. Penolakan genetik itu memperkuat peran orang tua. Dan ini adalah sesuatu yang logikanya tidak kami dukung, Dewan Juri. Kami tidak pernah mengatakan, ini harus saya tegaskan kembali, karena lawan itu membuat sebuah argumen berdasarkan sesuatu yang kami tidak dukung separuhnya. Dan yang kedua adalah individu memang mengambil keputusan, tapi kapasitas untuk mengambil keputusan itu dibentuk dari orang tua. Jadi anak yang diajari coping itu bisa mengelola stres, sementara anak yang diabaikan itu pasti impulsif, dia overwhelm. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan mendengarkan pembidasan oleh pihak kontra. Waktunya 3 menit dari mikrofon dibuka. Oke, menarik sekali dari apa yang disampaikan oleh panelis saya. Pertama, saya harus jelaskan terlebih dahulu berkenan tentang ID, ego, dan super ego itu tadi. ID itu dia berlangsung pada 0 sampai 6 tahun si anak. Ini membentuk tentang kebiasaan si anak gitu. Dan fase ID itu, fase ego itu bertumbuh itu pada 6 sampai 12 tahun. Dalam hal ini membentuk rasio si anak itu. Dan yang terakhir itu adalah superego, berkaitan tentang aspek sosiologis. Itu berkembang itu 12 tahun ke atas. Nah, ada yang menarik dari apa yang disampaikan tadi panelis saya, bahwa regulasi emosi itulah yang diajarkan oleh si orang tua. Ini tentu sebuah kekeliruan. Kenapa saya menganggap ini sebuah kekeliruan? Karena regulasi emosi itu dipelajari dari proses pengulangan si anak tersebut, bukan dari apa yang diajarkan dari orang tua. Nah, makanya saya katakan tadi bahwa pada fase ego, dalam hal ini pembentukan rasionalitas itu, disinilah yang menjadi urgent dalam si anak ini meregulasi emosinya, gitu. Karena pada saat dia mampu merasionalisasi setiap kejadian yang dialami, maka di persoalan mental hal ini, maka lagi-lagi bukanlah orang tua yang berkewajiban untuk menyelesaikan mentalitas seseorang gitu, atau anaknya sendiri, melainkan si anak itu sendiri dalam proses pencariannya. Begitupun dengan superegonya. Di superego inilah nanti dia akan melakukan proses validasi atas rasio yang telah didapatkan dan ditumbuh kembangkan pada si anak di sejak usia 6 tahun ke atas itu. Nah, maka dari ini saya ingin menyampaikan kembali bahwa ternyata stigma bahwa orang tua bertanggung jawab terhadap kesehatan mental anak ini adalah bentuk pendiskreditan terhadap orang tua yang bakal menambah job desk dari orang tua itu sendiri, di mana dia harus mencari nafkah untuk keluarganya, dibebankan lagi berkenan tentang mentalitas si anak yang notabene-nya si anak inilah yang bakal menentukan nanti apakah dia menjadi orang yang sehat secara mental ataukah sakit secara mental, di mana pada saat dia mampu merasionalisasikan semua permasalahannya sehingga tidak ada lagi kecemasan yang bisa menjadi problem bagi dirinya sendiri, bukan lagi menjadi masalah bagi dirinya sendiri, sehingga si anak bisa menjadi seseorang yang sehat secara mental seperti itu. Nah, kembali saya tegaskan bahwa mentalitas itu bukanlah kewajiban orang tua untuk menghandle si anaknya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan masuk ke dalam sesi open panel. Masing-masing peserta dihimbau untuk membuka mikrofon ya. Sesi open panel kali ini, iya kan dah? Oke. Sesi open panel kali ini, waktunya, 7 menit dari sekarang. Saudaraku, izinkan saya menjawab sanggahan tadi terlebih dahulu.
Anda berkata ada dua narasi Anda. Yang pertama itu tentang fase di mana anak itu berbicara regulasi emosional itu bukan pada orang tua langsung, tapi dalam fase pengulangan. Dan yang kedua, Anda berbicara tentang tanggung jawab orang tua kalau ngurusin kesehatan mental, tanggung jawab dia makin berat. Saya akan menanggapi poin pertama dulu. Saudaraku, justru itu memperkuat poin kami. Kenapa? Karena pengulangan itu nggak terjadi di ruang kosong, bukan pengulangan itu tidak terjadi di dalam suatu ketiadaan. Yang diulang si anak adalah pola yang pasti ia lihat. Dan itu pertama kali datang dari orang tua. Regulasi emosi itu tetap bersumber dari orang tua. Dan yang tadi saudaraku sebutkan, itu anak belajar lewat observasi dan repetisi perilaku yang ditunjukkan di lingkungan terdekat, yaitu orang tua. Jadi, kalau dalam prinsip observasi berarti anak secara tidak langsung Anda mengakui anak merepetisi, mengulang figur-figur yang signifikan yang ia temui, yaitu orang tua. Jadi, simpelnya kalau saya kasih mekanisme paling sederhana, orang tua bereaksi, anak melihat, anak meniru, diulang, inilah yang di fase disebut ego dan superego, dan akhirnya jadi kebiasaan emosi. Dan Anda secara tidak langsung membantu kami menjelaskan seberapa penting peran orang tua dalam pengaruh kesehatan mental anak. Inilah yang akan saya tanggapi. Lalu, Anda boleh berbicara ya, saudaraku Uga, ini sesi open panel. Dan yang kedua, itu berbicara tentang beban nih. Jadi menggeser nih fungsi orang tua. Dalam pandangan kami, saudaraku Uga dan Dewan Juri. Sekali lagi, apakah boleh saya menjawab? Sebentar saudaraku, setelah saya selesai poin ini saya akan ke Bang Uga. Menjaga kesehatan mental anak itu bukan beban tambahan saudaraku. Itu bagian inti dari menjadi orang tua. Ini bukan sebuah tugas ekstra. Parenting atau pola mengasuh itu mencakup fisik dan psikologis. Bukan cuma materi, bukan cuma tentang provide uang, tapi juga mencakup secara psikologis anak. Dan ini sejalan dengan World Health Organizations yang menempatkan dukungan emosional sebagai bagian dari perawatan anak. Jadi tidak valid menyebut nambah beban. Oleh karena itu argumentasinya Dewan ini tolak. Silakan saudaraku. Oke, terima kasih sekali. Menarik apa yang disampaikan oleh saudara saya. Pada saat panelis mencoba menyimak apa yang saya sampaikan, maka sungguh apa yang diulang-ulangi lagi berkenaan tentang regulasi emosi itu tidaklah mungkin ditanyakan kembali. Pada saat fase ego itu tidak hanya berkenaan tentang orang tuanya saja, tapi berbagai macam hal. Karena pada fase ego itu hanya bicara tentang benar dan salah. Benar dan salah itu tidak hanya didapatkan dari kedua orang tua, melainkan dia didapatkan dari proses lingkungannya. Dan tentu lingkungan ini tidak hanya pada orang tuanya itu sendiri. Nah, maka dari kesempatan ini saya akan mencoba bertanya kembali kepada saudara. Saudaraku. Tidak, saya lanjutkan dulu baru silakan tanggapi. Sehingga saya mau bertanya kembali kepada saudara. Jika regulasi emosi itu adalah tanggung jawab orang tua, berarti orang tua yang baik pun bisa gagal karena faktor biologis anak. Nah, apakah mereka tetap bersalah? Kira-kira saudara akan menjawab apa? Interupsi. Silakan. Silakan definisikan secara biologis itu tadi apa? Kasih batasan yang jelas. Tadi saudara mengatakan kata diksi biologis. Faktor genetik yang saya maksud. Ya, saudaraku, saya menolak tentang faktor genetik. Saya tidak mengatakan itu. Saudara yang mengatakan itu dan saya tentang. Saya tidak mengatasnamakan faktor genetik, saudaraku. Oke. Kalau Anda menolak faktor genetik, berarti secara tidak langsung Anda membenarkan apa yang saya sampaikan dalam mosi ini, berkenan bahwa orang tua itu tidak punya tanggung jawab berkenan tentang mental health anak, karena mental health anak itu tidak hanya pada, ya silakan. Ya, silakan. Kalau memang mendukung argumentasi saudara Uga, jelaskan secara mekanisme kenapa itu lebih masuk akal. Dan saya mau dan ada beban pembuktian satu tentang faktor genetik. Ada apa dengan faktor genetik? Dan kenapa harus faktor genetik? Ini saudara mention sudah 2-3 sesi bahkan. Silakan. Oke.
pada faktor genetik itu akan melahirkan pertanyaan, bagaimana dengan orang tua yang bermasalah? Pada saat si orang tua yang bermasalah ini mendidik anaknya, tentu tidak bakal lari daripada hal itu. Sehingga ini akan menegaskan bahwa orang tua itu tidak punya kewajiban berkenan tentang mental health si anak, karena si anak sendiri inilah yang bakal menentukan dia akan bermasalah atau tidak bermasalahnya gitu. Seperti itu saudaraku. Oke, berarti faktor genetik yang dimaksud oleh saudaraku Uga itu berbicara tentang setiap anak itu punya latar belakang keluarga berbeda. Orang tua yang berbeda sehingga ada anak yang kemungkinan bisa lalai. Itu poinnya? Lah kan kita menjelaskan tentang relasi antara orang tua dan anak berkenan tentang mental health. Kita tidak bicara tentang orang tua yang lain terhadap anak orang lain gitu saudaraku. Oke, interupsi saudaraku. Oke. Baik, Dewan Juri ini mendukung mosi saya. Kemungkinan lalai itu nggak menghapus tanggung jawab. Itu justru menjadi dasar kenapa tanggung jawab itu ada dan penting. Kelalaian itu bukan berarti ketiadaan tanggung jawab. Dalam semua standar moral atau hukum, kita menilai orang itu lalai karena mereka memang punya kewajiban. Kalau mereka nggak punya kewajiban, nggak mungkin mereka lalai. Jadi ada namanya konsep duty of care. Apa sih hadirin konsep duty of care? Yaitu kewajiban kehati-hatian. Jadi pelanggaran itu dinilai, nggak cuma diabaikan. Jadi fakta bisa lalai itu mengkonfirmasi bahwa orang tua adalah pihak yang Interupsi, saudaraku. paling bertanggung jawab penuh. Saudaraku silakan. Interupsi. Nah, kalau Anda mengatakan seperti itu sungguh keluar dari mosi yang sedang kita perdebatkan pada kesempatan kali ini. Kata tanggung jawab di sini dimaksudkan untuk orang tua itu akan bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang Oke, ada, interupsi, termasuk saudaraku. kesehatan mental itu. Terima kasih saudaraku. Oke, saya rasa diterima ya. Menurut definisi saudara Uga, apa sih peran orang tua selain memberikan material? Karena kita berbicara uang-uang tadi nih, untuk menambahkan beban, apa sih kewajiban orang tua selain memberikan material tapi tidak fokus ke dalam kesehatan mental anak? Apa kewajiban orang tua menurut saudara Uga? Mensupport berbagai macam hal yang dibutuhkan si anaknya. Dalam hal ini yaitu bisa lebih dijelaskan spesifik? Sekolah, kursus, dan sebagainya. Karena persoalan berkenaan tentang mental health itu adalah tanggung jawab masing-masing si anak gitu. Karena anak yang cerdas itu tidak akan menjadikan persoalan mental ini menjadi sebuah problem gitu. Ketika dia mampu menjadi manusia yang rasional, dia tidak akan menjadi menjadi anak yang Waktunya terserang sudah habis. kecemasan ya. Oke, terima kasih. Saya izin untuk close mic-nya dan kita akan masuk ke dalam sesi closing statement. Sesi closing statement oleh pihak pro, waktunya 3 menit. Dari mikrofon dibuka. Baik, Dewan Juri yang terhormat dan para hadirin sekalian. Dalam debat hari ini, lawan saudaraku Uga itu mencoba memindahkan tanggung jawab dari orang tua ke anak, lalu berbicara mengutip tentang rasional. Bagaimana sebuah individu yang rasional ini memiliki kesadaran rasional yang tiba-tiba. Justru Dewan ini mendukung kerasionalitasan tersebut dengan cara belajar. Dengan cara belajar terhadap lingkungan yang paling utama, yaitu orang tua. Dari orang tua ke anak. Dan ke lingkungan, bahkan ke kebetulan hidup. Jadi, setiap lawan mengatakan misalnya tentang memindahkan tanggung jawab, satu hal yang tidak pernah berubah, berarti anak tuh sebenarnya tidak membentuk dirinya sendiri dari nol. Dewan ini mendukung bahwa ada peran, dan peran ini sampai ke akhir hidupnya. Ini sejalan dengan attachment theory. Mereka bilang anak itu belajar dari pergaulan sesuai dengan super ego dan ego. Kami tidak menyerang argumentasi yang itu secara berkelanjutan. Kenapa? Karena fokus kami yang diulang-ulang itu adalah apa yang pertama kali lihat di rumah. Itu yang menjadi dasar mereka menentukan benar maupun salah, baik atau buruk. Mereka bilang orang tua bisa lalai. Kami nggak menolak realitas itu, tapi kelalaian hanya mungkin terjadi jika memang ada kewajiban sejak awal. Mereka menolak mereka mengatakan faktor genetik justru, dan kami mengatakan bahwa dengan adanya peran orang tua itu bisa menentukan individu ke depannya. Justru itu memperkuat poin kami bahwa
orang tua itu sangat bertanggung jawab terhadap kesehatan mental seseorang. Anak, saya revisi, kenapa begitu? Karena dengan contoh yang diberikan Uga, dengan absensinya peran orang tua, kesehatan mental sang anak itu bisa kacau balau. Saya kutip tadi ya pernyataan Bang Uga. Jadi kami nggak mengatakan orang tua mengontrol segalanya, Dewan Juri. Kami mengatakan ketika dunia tidak bisa dikontrol, justru orang tua yang bertanggung jawab mempersiapkan anak menghadapinya dengan nilai, dengan emosi, dengan cara berpikir yang ditanamkan sejak awal. Makanya di opening speech saya katakan, peran orang tua itu bukan meniadakan badai, tapi mempersiapkan anak untuk menghadapi badai yang tidak bisa diperkirakan oleh pikiran. Jadi ini bukan soal siapa yang menciptakan tekanan, ini soal siapa yang membentuk cara anak merespon tekanan. Dan jawaban itu selalu kembali ke tempat yang sama, yaitu rumah. Karena itu tanggung jawab itu bukan sebagian tapi penuh, dan Dewan ini haruslah dimenangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan mendengar closing statement oleh pihak kontra, waktunya 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Kita memahami bahwa orang tua kurang lebih ada sekitar 12 jam dalam mencari berbagai macam hal yang dibutuhkan si anaknya. Ketika dibebankan lagi berkenaan tentang menjaga mentalitas anak ini, bagi saya itu menjadi sebuah tambahan tanggung jawab yang mendiskreditkan orang tua itu sendiri. Bahkan kita tahu bahwa tidak semua orang tua punya kemampuan berkenaan tentang kesehatan mental ini sendiri. Ketika itu diwajibkan, ini menjadi sesuatu hal yang sangat amat mendiskreditkan orang tua itu sendiri. Dan kita juga tahu secara bersama bahwa secara sains berkenaan tentang ADHD, anxiety dan sebagainya itu hanya muncul pada usia dewasa, pada saat dimana si anak ini punya kemampuan cara berpikir secara rasional. Ketika dalam kemampuan cara berpikirnya rasional itu ada yang miss dengan cara berpikir rasionalnya itu, maka muncullah kecemasan dari berbagai macam ekspektasi yang dia tidak mampu sendiri untuk mewujudkan hal tersebut. Nah, maka dari kesimpulan itu saya mau lagi menyampaikan bahwa kesehatan mental itu tidak boleh dititik beratkan kepada orang tua, melainkan itu tanggung jawab kita masing-masing dalam menyelesaikan persoalan itu. Dan ketika ini coba kembali dipaksakan untuk dibebankan kepada orang tua, bagi saya ini disebut sebagai sebuah kejahatan atau sebuah kejahatan karena mencoba mencari persoalan personal kita dan mencari kambing hitamnya, dan kambing hitamnya itu adalah orang tua, dan ini sangat jahat. Dan oleh karena itu kami percaya bahwa anak-anak Indonesia dimanapun itu layak mendapatkan kehidupan yang lebih dari sekedar menyalahkan orang tua berkenaan tentang mentalitasnya, sehingga si anak tersebut seolah-olah tidak punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, maka dia harus mencari kambing hitam, dan kambing hitamnya itu adalah orang tua. Sehingga apa-apa ketika dia punya problem, lagi-lagi itu kembali kepada orang tua, dan saya menganggap bahwa ini adalah sesuatu hal yang jahat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih pihak kontra. Tersisa waktu 31 detik. Saya akan hentikan timernya dan izin untuk mute mikrofonnya. Di mosi yang ketiga, di mosi ketiga baru saja kita selesaikan, teman-teman. Iya. Baik, mosinya adalah orang tua itu bertanggung jawab penuh terhadap kesehatan mental anak ya. Jadi antara kesehatan mental dengan perkembangan itu sedikit sejalan tapi berbeda, teman-teman. Tadi di room chat itu kayak banyak juga yang membahas tentang perkembangan seperti itu. Bagaimana Bung Haka, sudah cukup keriting jarinya hari ini? Oke, baik kalau begitu. Yes. Butuh nasi padang, guys. Oke, kita langsung masuk ke penilaian ya. Silakan Kanda. Jadi pihak pro membuka dengan tanggung jawab, bukan kontrol penuh. Dia membuka dengan definisi, ya baik sekali. Bukan kontrol penuh pada hasil, tapi pada prosesnya. Dan mental ini bicara tentang stabilitasnya. Dia bawakan ada gium, ubi onus, ibi susi, sosio, di mana ada beban, ada kewajiban.
Dan teori yang dia bawakan ini sangat memperkuat posisinya, attachment theory, karena ini tentang kerangka psikologis di mana hubungan orang tua menentukan pembentukan kesehatan mental. Kan? Jadi attachment menentukan regulasi emosi. Jadi dia tutup juga dengan kalimat retorik ya, bukan menantang badai tapi siap menghadapi badai. Itu sebagai opening bagus banget. Dari pihak kontra, dia membawakan teorinya Freud ya, dengan 3 tahap perkembangan psikologi, ID atau id, ego, dan superego. Orang tua tidak bertanggung jawab banyak, tapi anak yang paling menentukan kesehatan mentalnya sendiri. Nah ini sebenarnya kurang jelas, awalnya kurang jelas ya pada fase apa gitu kan. Karena, tapi dia membawakan WHO, pernyataan dari WHO tentang mentalitas anak, ada orang tua itu kerja bisa 14 jam per hari, dan orang tua punya tugas lain gitu kan, bisa memfasilitasi kehidupan untuk anak gitu. Nah, dia tambahkan kalimat retorik ini mendiskreditkan peran orang tua. Anak itu, nah dia menutup opening sermonnya dengan kalimat anak agen moral yang berkembang dan bukan pasif. Ini baik. Nah, tapi tadi nih yang menarik ada dia bahas tentang genetik ya. Nanti kita bakal bahas itu. Dari pihak pro, id, ego, superego. Id itu orang tua, ego itu anak, superego sosiologis. Sosiologisnya seperti apa? Jelaskan batasannya. Nah, yang menarik adalah pihak kontra kepleset sedikit untuk nggak melengkapi kalimatnya. Waktu bahas tentang genetik tadi, dia sempat di opening statement sempat menyebutkan genetik, dan itulah yang dikejar oleh pihak pro. Lawan membahas genetik tapi tidak ada dalam argumen saya. Sebenarnya metode yang dipakai UGA ini bagus. Kalau dalam argumen atau debat itu biasa dikenal dengan kalimat even if. Jadi misalnya, bahkan jika lawan akan mengatakan ini, saya bantah sejak awal gitu. Jadi dia tutup nih ruangnya. Kalau misal dia mau bergerak ke sana, saya udah punya tameng sejak awal gitu. Ada even if gitu dalam even if. Jadi bahkan jika gitu. Nah, UGA dia menggunakan kata genetik, tapi dia nggak menggunakan kata even if-nya gitu. Bahkan jika pihak pro menyatakan genetik, saya punya bantahan. Nah, kalau misal dia pakai even if itu akan lebih bagus tuh. Nggak akan ditangkap. Kalau misalnya dibantah sama gladiator bilang saya tidak mengatakan genetik, nah dia blunder di sana. Tapi sayangnya pihak kontra yang malah blunder di sana, nggak menggunakan kata even if dia. Even if itu kalau dibantah itu akan tricky itu. Jadi pihak yang dibantah pada kata even if itu akan terkena jebakan. Ya saya memang nggak bilang, ya kan kalau saya bilang kalau bahkan jika gitu. Itu kira-kira posisinya ya. Benar. Lalu anak bukan aktor utama karena pola emosi ditentukan pada kualitas pengasuhan. Menyalahkan anak seperti menyalahkan siswa atas materi yang tidak pernah diajarkan. Individu mengambil keputusan, tapi kapasitasnya ditentukan orang tua. Nah, ini menarik nih karena ini kan menyalahkan anak seperti pola emosi ditentukan oleh kualitas pengasuhan. Nah, itu satu lagi itu. Pihak kontra terseret pada bagian regulasi emosi. Dan berdasarkan konsensus dalam psikologi, regulasi emosi itu memang di usia dini dia 2-5 tahun, 3-5 tahun gitu. Sedangkan kalau super ego itu 12 tahun ke atas itu udah masuk ke fase abstract thinking kan. Nah, fase merasionalisasikan itu kan ada fase abstract thinking. Nanti correct me if I'm wrong ya juga, kalau bisa dibantu sama Pak Vika nanti bisa naik ke atas tuh untuk menjelaskan. Nah, ini fase pihak kontra banyak memakai kata regulasi emosi. Yang dia tegaskan tadi id itu atau ID dari usia 0 sampai 6 tahun, ego 6 sampai 12, super ego berkembang 12 tahun ke atas. Tapi dia memakai kata regulasi emosi. Yang regulasi emosi itu memang memenangkan pihak pro pada argumentasinya. Karena memang regulasi emosi itu dimulai sejak usia kecil, usia dini itu guys gitu. Regulasi emosi bukan dari ortu, tapi didapat dari proses si anak dalam rasionalisasikan keadaan. Nah ini yang dikhawatirkan nih, regulasi emosi ini mengikuti teori siapa? Itu juga jadi pertanyaan kan. Super ego itu validasi atas proses-proses itu. Saat anak mampu merasionalisasikan, dia link back-nya bagus dan waktunya pas. Tapi dia terjebak nih, saya punya catatan, dia terjebak pada pembahasan tentang regulasi emosi gitu. Nah, dari open panel, WHO menempatkan dukungan emosional sebagai faktor penentu. Ya, itu tentu dapat kita validasi ya guys ya. Nah, ini satu lagi dari pihak kontra, padahal ada satu celah ya, ada satu resep. Pihak kontra bisa menggunakan metode abduksi namanya.
dia akan bisa menanyakan ke pihak pro. Jika orang tua bertanggung jawab penuh, bagaimana dengan anak-anak di panti asuhan yang yatim piatu sejak kecil? Gitu. Itu bisa jadi argumen yang kuat banget. Karena kan diksinya ini tricky nih. Orang tua bertanggung jawab penuh. Maka untuk anak-anak di panti asuhan yang nggak punya orang tua sejak kecil itu bagaimana masalah tanggung jawab itu? Nah itu metode abduksi dia. Dia bisa menerapkan, mungkin nanti pihak pro bakal balas lagi. Oh itu kan kasus khusus, mungkin bisa begitu ya. Tapi abduksi ini nggak dimanfaatkan oleh pihak kontra, yang disayangkan. Terus ditanya, jadi dikejar nih sama gladiator, ada apa dengan faktor genetik? Tadi pihak kontra gagal membawakan even if tuh untuk genetik itu gitu. Jadi kalau misalnya even if itu dibawakan, dia nggak akan dikejar karena diawali dengan kata bahkan jika lawan membawakan argumen genetik, saya udah bantah sejak awal ya gitu. Terus bahas tentang kewajiban sebagai kelalaian bukan berarti hilang tanggung jawab, kewajiban akan kehati-hatian. Fakta orang tua bisa lalai mengonfirmasi argumentasi saya, kata pihak pro tadi. Itu bagus, dia selalu menggunakan celah-celah dari pihak lawan untuk memperkuat argumentasinya. Nah, jadi memang tadi kenanya dari pihak kontra, itu dari closing statement ya, saat dewasa mampu berpikir rasional. Jika dibebankan pada orang tua, itu suatu kejahatan. Nah, narasi kejahatan di akhir ini agak melompat dia pada kesimpulan. Bicara tentang jahat tanpa ada pembedahan yang runut dan sistematis tuh, tentang kenapa dia jahat gitu. Jadi memang tadi bagus, dua-duanya sama-sama punya argumentasi yang kuat. Hanya saja memang celah-celah kelemahan dari pihak kontra itu dimanfaatkan oleh pihak pro. Contohnya tidak menggunakan even if, terus terseret masuk pada attachment theory, terseret masuk untuk membahas regulasi emosi, dan kurang membawa abduksi itu. Abduksi ini metode pembantahan alternatif itu. Jadi celah-celah itu yang dimanfaatkan oleh pihak pro. Jadi dari penilaian saya aja, kawan-kawan sudah tahu ya kira-kira hasilnya bagaimana. Penilaian Dewan Juri adalah dan poin plus dari pihak pro lagi-lagi dia berhasil menyampaikan argumentasi secara runut dan sistematis. Ya. Jadi betul-betul kayak kalau kita digiring tuh, kita betul-betul ikut alurnya dari awal sampai akhir. Rapih dia membawakannya. Sedangkan dari pihak kontra dia cenderung terkesan terpecah-pecah tuh argumennya. Jadi terpecah-pecah, nggak betul-betul mengerucut dan rapih alurnya gitu. Jadi pihak pro poin meternya adalah 45 poin. Oke. Meter untuk pihak kontra adalah 41 poin. Oke. Metode pihak pro 29 poin. Metode pihak kontra 27 poin. Oke. Kalau manner seimbang 20, perfecto dua-duanya untuk urusan manner, sama-sama tahu kapan memberikan lawan bicara, tahu kapan interupsi, bahkan Uga juga tadi ngekat lawan sebentar saya selesaikan, itu juga semuanya on point. Jadi manner 20. Total poin pro adalah 94, total poin kontra adalah 89 gitu. Kayaknya memang pihak kontra agak susah memang posisinya kali ini ya guys ya. Tapi itu ada celah-celah tuh yang tadi nggak disampaikan, abduksi itu. Bagaimana dengan anak di panti asuhan gitu? Itu trik-trik yang bagus sebenarnya untuk menyerang pihak lawan itu guys. Gitu. Terima kasih kawan-kawan, keren dua-duanya. Terima kasih juga untuk Dewan Juri, dan karena masing-masing peserta sudah pernah naik ke atas, maka kita akan mendengar dari pihak pro dulu. Ada Hajah Gladiator, silakan. Iya, baik, keren banget dan mantap, Bang Anu. Aku cuman sebenarnya mau ngasih ini ya. Sebenarnya tuh aku akuin cukup keren karena aku naruh bom tuh banyak banget sebenarnya dari tadi materi. Misal gua kan berbicara tentang peran orang tua. Kalau lu makan, gimana kalau orang yang nggak punya orang tua? Itu tuh lu bakal kena bom. Justru di situ pentingnya peran orang tua. Kalau nggak ada peran orang tua, anak jadi makin kacau. Ya kalau dijawab lagi, buktinya anak dari panti asuhan nggak semua jadi kriminal kok gitu kan? Nah itu bisa dibom lagi. Definisi Ya, makanya, orang tua menurut jadi jangan diperpanjang ya. Ini jadi kita yang berdebat nanti. Jadi fase saling bantah itulah yang nggak ditangkap oleh Uga Nugrah gitu. Padahal itu bisa dilakukan gitu. Kayak tembak menembak itu bisa dilakukan tapi dia menghindar gitu.
Dan aku kasih satu trik ya. Sebenarnya argumen ini bisa cepat sekali membantah narasi pro, langsung hancur. Lu bermain di diksi di diksi penuh. Sebenarnya kan mental anak itu tanggung jawab penuh orang tua. Kalau lu bisa ngelempar ada faktor eksternal dan lu tekenin ada pengaruhnya, maka diksi penuh itu akan hancur. Tas hancur, hilang langsung. Karena di sini orang tua 100% kan kata penuh ini. benar. Harusnya kan gua nggak ngasih definisi batasan tuh. Penuh tuh 100% atau enggak. Justru itu yang harus babat. Dan kalau lu bisa babat itu, kita kan nanti debatnya mana yang lebih kuat nih. Dan itu pasti gua akan kalah. Kenapa? Karena emosinya itu penuh, bukan tentang mana yang lebih kuat. Tapi overall keren sih. Bukan besar ya. Tapi kalau secara personal, lu sepakat nggak sih kalau orang tua itu bertanggung jawab penuh terhadap kesehatan mental anak? Di zaman yang sangat kompleks ini, dia majority nggak penuh. Bahkan kan kalau dalam teorinya Auguste Comte itu, dia kan ada 4 kan. Orang tua, faktor orang tua, lalu teman sebaya, institusi pendidikan dan media. Kalau ikut teori sosiologinya Auguste Comte, ya orang tua, teman sebaya, institusi pendidikan, peran media. Jadi tapi memang persentasenya bisa beda-beda tuh tergantung proses. Iya, itu tadi menarik ya kalau dibawa tentang peran media, bagaimana sosial media ini tuh arusnya lebih kencang daripada perhatian orang tua gitu. Karena orang tua kan nggak bisa memperhatikan sampai ke ranah sosial media kan, seperti itu. Kalaupun memperhatikan seberapa dari informasi yang banjir. Oke, wah menarik nih. Baik. Fakta-fakta di zaman sekarang itu juga bagus dibawakan kontra tadi itu. Bahwa misalnya orang tua sibuk ditambahkan. Jadi media juga berpengaruh gitu. Teman sebaya juga dia perkuat tuh peran media dan peran teman sebaya. Jadi memperkecil peran orang tua di sana tuh juga. Oke, silakan Moga. Baik. Terima kasih. Hajah, ada lagi yang mau disampaikan? Thank you. Yeah. Oh ya, tentang emosi itu di usia dini guys, boleh dicek di website Halodoc ya, dikonfirmasi itu. Menarik. Silakan Moga. Silakan untuk Bang Uga, dan boleh juga dong disampaikan Bang Uga, ada kalau keputusan pribadi itu pro nggak terhadap mosi ini? Silakan. Kalau aku sih sebenarnya pro nggak pro, bagi saya sama aja sih dalam membantu kesehatan mental itu. Saya kan prodinya bimbingan konseling, Mbak. Jadi makanya saya tadi pakai Freud itu karena peran orang tua itu sangat kecil di 0 sampai 6 tahun itu, karena hanya membentuk ID-nya saja, kebiasaan. Nah, kebiasaan itu kan tidak berimplikasi tentang kesehatan mental. Nanti di 6 tahun ke atas baru tuh masuk seperti yang disampaikan Bu Haka, tontonan, membentuk rasionalitas kan. Aspek budaya nanti di moralitas baik buruknya itu di 12 tahun ke atas. Sehingga saya mau mengatakan bahwa boleh gue interupsi. Ya, interupsi sedikit nggak? Lanjut. Oke, sehingga saya mau menekankan bahwa ketika di usia 0 sampai 6 tahun itu kan orang tua itu lagi sibuk-sibuknya mencari pemenuhan kebutuhan si anak. Ketika dimasukkan berkenaan tentang mental health di 0 sampai 6 tahun itu sebenarnya nggak berdampak, karena hanya akan menghasilkan kebiasaan-kebiasaan si anak. Nah, kebiasaan itu akan berubah seiring waktu ketika rasionalitasnya sudah muncul, kebiasaannya aspek sosiologisnya sudah muncul. Nah, itu bukan penyebab si anak itu mental health atau enggak, tapi bagaimana cara dia mampu merasionalkan atas berbagai macam irasional yang sedang dihadapi. Kecemasan itu kan karena dia punya Enggak, itu poin gue tadi justru tuh. Jadi membawa dalam tentang orang tua bertanggung jawab penuh terhadap kesehatan mental anak, dia akan memberatkan pihak kontra kalau membawa membawa teori psikologi itu, apalagi psikoanalisis ya. Dia akan yang memperkuat posisi kontra biasanya teori sosiologi gitu. Itu jadi kalau misalnya Uga bawakan teori psikologi itu memperkuat tuh standing point Uga, tapi karena Uga membawakannya juga teori psikologi ini kan memperkuat pihak pro Uga kan, paham kan maksudnya kan?
Tapi kalau teori-teori sosiologi gitu tentang lingkungan, media, institusi pendidikan gitu, proses sosialisasi, nah itu kan memperkuat posisi kontra tuh kalau bawa teori itu. Oke, silakan I lanjut. see. Tapi sedikit Kamu menarik hilang loh. lagi sinyalnya. Ininya argumentasi penutup Bang Uga sangat menarik loh. Ketika masa dewasa, anak itu akhirnya karena ada kalimat bertanggung jawab penuh, si orang tua bertanggung jawab penuh terhadap si anak, itu menjadi kambing hitam bagi anak-anak yang memang nggak mau sembuh, bagi anak-anak yang bahkan menjadikan depresi itu sebagai gaya hidup gitu. Iya. Silakan dilanjut Bang Uga. Oke, halo, monitor. Oke, maka kita bisa ngelihat kan orang tua yang punya tren berkenan tentang parenting itu kan justru melahirkan banyak problem. Justru anak-anak yang tidak mendapatkan parenting itu kalau zaman dulu ya, yang didik model rezim itu justru mental health-nya itu lebih terjaga ketimbang orang tua yang lagi ngetren berkenan tentang parenting itu. Iya. Yes. Karena mungkin kalau misalnya terlalu banyak mengonsumsi konten parenting kayak apa ya, takut banget dengan punishment ya, Bro Uga ya kayaknya. Betul. Jadi Kan kalau itu nggak ada konsekuensi kan. Jadi kurang ngasih arahan, kurang ngasih mendidik tentang konsekuensi ya Uga ya. Ya, ini terakhir dari saya berkenan tentang Mose ini. Kenapa saya tidak pakai aspek sosiologis, lebih pilih psikologis, karena ini kan temanya psikologis kan. Saya cuman mau menarasikan kembali berkenan tentang mentalitas itu pada dasarnya ya tidak ada kaitannya sama orang tua sama sekali kan. Pun ada, itu tidak banyak berdampak, khususnya berkenan tentang mental health ini, karena mental health ini tidak berangkat dari kebiasaan, tapi bagaimana cara dia merasionalkan hal-hal yang irasional dalam pikirannya, dan bagaimana dia bisa menyesuaikan personalitinya ini di aspek sosialnya sendiri. Seperti itu sih sebenarnya Bang. Mantap. Thank you. Thank you ya buat, wah ini ternyata guru konseling ini, tapi memang dia mengambil Yes. posisi kontra. Tapi jangan terlalu terlalu mendalam ya pada standing positionnya. Nanti jadi Tapi saya mau jujur nih Bang, terakhir gitu. Iya. Saya Silakan, sebenarnya lebih senang menunggu komentar Bung Haka ini dari setiap panelis ketimbang panelisnya sendiri. Uma. Kalau itu kan, kalau komentar gue kan terkait argumen aja gua. Bahkan gue akan mengakui keahlian, pastilah guys. Gue manusia biasa yang juga bukan betul-betul paham tentang segala ilmu di alam semesta ini. Saya manusia bukan nabi boy. Jadi tapi gimana gue akan mengukur metode-metode dalam argumentasinya aja gitu kan. Kayak metode argumen itu yang kayak biasa dibawakan tuh RL, PL, Irak, terus kayak tadi penggunaan even if gitu. Jadi kelemahan-kelemahan di metode argumentasinya aja. Nah, sedangkan poin-poin yang diralat tentang misalnya regulasi emosi. Nah, regulasi emosi ini kan juga sependek pemahaman gua tuh. Bahkan kalau misalnya itu salah, itu cuma dalam meter ini kan silogisme gue sangat bisa, maksudnya gue sangat pede untuk bisa ukur. Koherensi gue pede untuk bisa ukur. Relevansi gue pede untuk bisa ukur. Validitas data yang gue kadang agak bermasalah tuh. Karena gue harus berdasarkan wawasan yang dimiliki juri atau dengan cepat mencari sumber yang valid nih terkait validitas data. Makanya kadang-kadang tuh kita pengennya flipping coin. Karena nanti waktu berdebat nih, masalah validitas data ini juri agak sulit untuk bisa, kalau misal data yang dibawakan banyak banget, sulit memvalidasinya gitu kan. Si Anu mengucapkan AA, disebutkanlah beberapa nama-nama ilmuwan yang underrated gitu kan, yang nggak pernah kita dengar, kan bingung, ini Doi pernah ngucapin itu nggak ya gitu kan. Terus teorinya si A gitu, teori ini beneran ngucapin itu nggak ya gitu. Terus di wilayah sana terdapat sekian ratus orang gitu kan, beneran ngucapin itu nggak ya. Nah itu hanya bisa dinilai nanti itu aftermath tuh. Gue bakal cek lagi itu, gue bakal googling. Tadi contohnya kayak kemarin tuh pernyataan Arifa di UGM itu 100 sampai 200 orang alumni wisudawan atau sarjana hukum, tapi nggak semuanya jadi advokat. Gue terpaksa cek lagi. Nah masalahnya pas penilaian gue nggak akan bisa menilai itu tuh gitu. Jadi susah menilainya pas sesi penilaian gitu.
Makanya yang gua pede adalah tentang silogismenya, perspektifnya, lalu koherensinya dan relevansinya. Masalah validitas data ini memang problem banget guys. Jujur, dari pihak juri sendiri ini problem banget buat gua tuh. Karena gue juga takut kalau diaminkan ternyata informasinya menyesatkan. Kebetulan kemarin masalah gladiator tuh dia sempat bahas apa catatan administratif agama itu ada di Singapura. Nah, gue cuma betul-betul keinget aja, NRIC kan nggak ada agama tuh, gitu. Kebetulan inget doang. Kalau misalnya gue nggak tahu dan gue aminkan ucapan dia, wah menyesatkan kita berarti. Informasi yang nggak valid diaminkan oleh juri gitu kan. Atau bahkan juri membantah sesuatu yang juri sendiri nggak tahu gitu kan. Nah itu kadang-kadang guys harus diakui, di situ kesulitannya. Gitu Uga. Baik. Makanya fokusnya ke kemampuan argumennya. Thank you anyway Uga ya tentang komentar-komentar guanya itu. Terima Inside view, kasih. Yes, terima kasih untuk Dewan Juri juga, untuk Hajah Gladiator dan untuk Bang Uga. Jika ada yang ingin disampaikan, masih ada waktu teman-teman, silahkan. Dan kalau sudah selesai, silahkan. Kayaknya aku nggak menurunkan dulu, kayak terkesan ini banget. Boleh teman-teman seperti itu. Silakan untuk Bang Haja dan Bang Uga kalau ada tapi yang mau disampaikan lagi. Yang anyway dari juri terakhir ke peserta ya guys, kalau misalnya suatu saat gue memvalidasi data yang ternyata nggak valid, jangan lupa dikoreksi ya, correct me if I'm wrong. Kalau memang betul-betul salah, gue akan langsung ini gitu. Makanya kadang-kadang gue agak takut juga tuh kalau misalnya menyampaikan, mengonfirmasi ada orang tiba-tiba dia asal ngomong tentang data tertentu dan gue aminkan. Nah itu tolong dikasih tahu tuh, entah lewat typingan atau kalau misalnya pihak dia di posisi di oposisi di pihak lawan langsung bantah, oh enggak faktanya begini gitu-gitu Yes. ya. Gitu guys. Thank you semuanya. Thank you. Silakan. Masih ada yang disampaikan peserta, boleh banget, kita masih ada waktu sampai ke mosi yang terakhir. Apakah sudah aman? Sudah oke? Sudah oke guys. Guys. Oke. Dari saya sih. Ini Bang Uga mau ngomong dulu nggak? Enggak bang, lanjut bang. Ngomong dulu nggak? Oke. Enggak, lanjut. Aduh. Sebentar teman-teman, ini wifi gue yang 230 Mbps nih putus-putus nih. Ini kayaknya roomnya udah mulai nggak kuat teman-teman. Tolong bantu love orange dulu. Yeay, bantu love Nah, orange teman-teman, silakan. Bantu tap-tap layar, bantu Jadi sharing. kalau dari post. aku ya, aku sih nggak panjang-panjang, paling selama Kaper. Kalau Iya, dari emang. sesi penilaian tadi dikurangin tuh Met. Minus ya. Tolong dibikin -3. Bang Uga, terima kasih banyak. Karena tadi sudah menyampaikan sudah cukup, tanpa mengurangi rasa hormat, saya izin untuk memutuskan dulu seperti itu. Karena kayak menurunkan nggak asik banget diksi. Nanti aku cari dulu diksi yang baru teman-teman. Dan